Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perbandingan yang kelima. Wahai para ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita dapati bahwa Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memberikan kepada anak-anak kecil apa yang menjadi hak dan kedudukannya. Beliau juga mengajak mereka bermusyawarah, mengambil pendapat mereka. Bahkan kita dapati beliau meminta izin kepada mereka, anak-anak ya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya pernah diberi satu gelas minuman. Maka beliau pun meminum dari tempat itu. Kemudian beliau melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Maka beliau dapati di samping kanan itu ada anak kecil. Ya, orang yang paling muda di antara yang hadir. Sedangkan di sebelah kirinya itu adalah orang-orang tua, para tokoh. Ya. Sedangkan lihat ketentuan syariat itu apa? Ketika seseorang diberi minum, kemudian apa? Ketika harus digilir maka apa? Gilirannya tuh ke arah kanan, ya kan? Sedangkan didapati yang di sebelah kanan beliau adalah anak kecil. Maka beliau minta izin pada anak kecil tadi. Ya gulam, ata'dzanuli an u'tiyal asyah. Wahai gulam, wahai anak kecil, apakah engkau mengizinkan diriku untuk memberikan minuman ini kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kiri beliau? Apa jawaban anak kecil? Ma kuntu li'uthira binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah mengutamakan atau memberikan bagianku darimu kepada seorang pun wahai Rasul. Ada anak kecil di sini apa? Dia tidak mengizinkan Rasul untuk memberikan kepada orang lain. Maka akhirnya Rasul pun apa? Memberikan gelas itu kepada anak kecil. Coba perhatikan, Rasul di dalam berinteraksi dengan anak kecil betul-betul menghargai haknya. Menghargai kedudukannya. Lihat, beliau sampai minta izin kan ketika mau mengambil hak anak kecil tadi. Boleh nggak saya berikan kepada orang-orang tua ini? Ketika anak kecil mengatakan tidak, maka Rasul pun apa? Ya memberikan kepada anak kecil sebagai haknya. Pemenuhan terhadap haknya. Tidak kemudian apa? Jengkel, ngomel. Wah kamu anak kecil. Ya, susah diatur. Enggak. Ya. Jadi dengan sikap seperti itu, maka akan tumbuh kedekatan dari anak. Anak merasa dihargai, anak merasa dianggap kedudukannya. Ya, anak merasa dihormati. Ya, bahkan perhatikan, tadi Rasul meminta izin itu dengan penuh adab kepada anak kecil tadi. Ya. Ata'dzanuli, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan? Perhatikan. Ya. Maka bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para orang tua pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh para guru pada hari ini. Ya. Kita dapati kebanyakan
mereka ini apa? Tidak pernah berbicara kepada anak-anaknya atau kepada murid-muridnya. Nah, ya, kebanyakan orang hari ini hanya akan minta izin, hanya akan bicara kalau yang dihadapi adalah tokoh. Orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Dia baru ngomong, dia baru minta izin. Kalau itu terhadap anak kecil, dia enggak. Langsung aja. Langsung diambil. Ya, ketika kita misalnya mau meminjam pulpen atau meminjam buku atau apa, ya biasanya apa? Langsung ambil aja kan. Pernah enggak kita minta izin? Nak, Bapak pinjem pulpennya. Nak, Ibu pinjem bukunya. Langsung aja. Ya. Apalagi sampai kemudian apa? Mengajak anak bermusyawarah. Wah, itu jauh sekali. Ya. Bahkan kita dapati ya, anak itu adalah orang terakhir yang diajak musyawarah. Biasanya begitu. Itu pun mungkin apa? Ya, sebatas untuk pemanis saja. Ya, biar pantas saja, masa nggak diajak musyawarah gitu. Ya. Sampai kita dapati orang tua itu tidak pernah mengajak anaknya bermusyawarah ketika mau membelikan baju, ketika mau membelikan sepatu. Enggak kan, sudah pokoknya kamu ini. Kan sangat bagus kalau seandainya apa, anak itu dia musyawarah. Kamu pengen baju seperti apa? Kamu pengen sepatu yang warnanya apa? Modelnya seperti apa? Kebanyakan kita orang tua mas, terlalu lama, ribet. Udah pokoknya dibelikan aja. Pasti dia nanti mau untuk memakainya. Nah, nanti kalau ternyata anak nggak seneng, nggak dipakai kan kita marah juga kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lihat Rasul mengajak musyawarah. Nah, ya, kebanyakan alasan dari orang tua atau guru itu adalah apa? Menganggap anak itu masih kecil, tidak layak untuk diajak musyawarah. Ya, kemudian akhirnya kita apa? Meremehkan pendapat atau pemikirannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita masuk di sisi yang keenam. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik yang sukses, karena kita dapati kan, beliau hanya dalam waktu singkat, 23 tahun bisa apa? Mendidik para sahabat menjadi generasi terbaik dari umat ini. Luar biasa. Belum ada orang yang mendidik sesukses beliau. Nah, maka kita dapati diantaranya adalah apa? Beliau itu senantiasa ya mustami'an, mendengar, memperhatikan. Beliau diam, mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan, diucapkan oleh anak-anak kecil. Meskipun sebetulnya apa yang diucapkan oleh anak-anak kecil itu sesuatu yang bagi orang dewasa itu tidak berharga. Sesuatu yang remeh gitu. Tapi dalam rangka untuk menjaga perasaan, dalam rangka untuk menghargai anak kecil, beliau mau untuk diam, mendengar, memperhatikan ucapan-ucapan mereka. Ya kalau hari ini adalah apa? Curhatan hati anak-anak. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendengar dengan penuh perhatian cerita Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang apa? Kisah Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Itu kan ceritanya panjang kan, dalam hadisnya pun panjang kan gitu. Tapi beliau mau mendengar, nggak bosen. Beliau mendengar aktif. Perhatikan cerita Aisyah. Ya, sampai terakhirnya apa? Beliau pun mengomentari cerita Aisyah itu. Kuntu lagi ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in.
Sesungguhnya aku bagi dirimu itu seperti Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in. Nah, maka perhatikan Bapak Ibu. Hari ini kebanyakan orang tua, kebanyakan guru tidak mau mendengar terhadap keluhan ucapan anak-anak ataupun murid-muridnya. Apalagi sampai mendengar dalam waktu yang lama. Kadang-kadang langsung dipotong, udah kamu tuntut poin aja. Kamu maunya apa? Gitu loh. Jika anak pun takut, jika nggak jadi ngomong. Ya. Atau sering kita dapat apa? Nggak ada waktu. Ayah capek, ayah mau berangkat kerja. Nggak ada waktu. Ya ibu sibuk. Ya akhirnya apa? Anak nggak ada tempat untuk menceritakan. Mengungkapkan perasaan dan permasalahannya. Sehingga akhirnya apa? Nah ini biasanya terus lari kepada orang lain. Toh. Dia cari teman, dia cari siapa yang mau mendengar apa curahan hatinya. Ya kalau orangnya baik, kalau enggak, dia akan memberikan saran-saran yang jelek. Yes, bunuh diri aja, kamu anak nggak dihargai kok. Kamu udah nggak dianggap itu ketika dia mengeluhkan misalnya. Ya. Nah nanti misalnya anak terjatuh dalam kejelekan perilaku yang menyimpang, akhirnya orang tua baru marah-marah. Padahal itu sebenarnya kesalahan dari orang tua yang tidak mau apa? Mendengar, memperhatikan suara anaknya. Maka mari, termasuk hal yang sangat prinsip pada hari ini dalam pendidikan anak, hendaknya para orang tua, para guru merubah sikap. Ya, hendaknya mereka orang tua dan guru siap untuk mendengar, memperhatikan apa yang menjadi keluhan atau cerita dari anak muridnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.